Selamat datang di channel Indah Kirana, channel tentang alur cerita anime Donghua. Yang suka dengan alur ceritanya, jangan lupa subscribe ya guys, biar gak ketinggalan alur cerita menarik selanjutnya. Tanpa banyak bicara lagi, mari dengarkan alur ceritanya. Semoga terhibur. Bab ke-142. Setelah pusaran energi yang menakutkan dengan paksa mengoyak tubuh besar singa itu, auranya tidak berkurang. Seolah-olah ia telah terbebas dari belenggu singa. Kekuatan hisap yang sangat liar dan ganas ditampilkan sepenuhnya pada saat ini. Tanah yang telah berubah menjadi gurun juga hancur oleh badai yang liar dan dahsyat ini. Semua gravitasi sepertinya tidak ada saat ini. Semuanya ditelan pusaran dan berubah menjadi ketiadaan. Meski terpisah puluhan ribu mil, Xiaoyan masih merasakan tubuhnya perlahan mendekati pusaran tak terkendali. Hal ini menyebabkan Xiaoyan merasakan bahaya yang lebih besar di hatinya. Energi alami antara langit dan bumi terus berkumpul menuju pusaran energi tak terkendali. Bahkan Beast Flame, yang masih menyala dengan ganas, mengalami kesulitan untuk melawan dan ditarik ke dalam pusaran oleh kekuatan hisap yang menakutkan. Di langit, Xiaoyan tanpa sadar mengerutkan kening saat melihat ini. Ia tidak menyangka ledakan di antara keduanya justru akan menciptakan kekuatan yang begitu menakutkan. Tubuhnya baru saja hendak mundur ketika Xiaoyan melihat bahwa Beast Flame masih berjuang keras. Hatinya tanpa sadar tergerak. Meskipun api binatang ini bukanlah api surgawi yang alami, kekuatannya telah meningkat beberapa ratus kali lipat setelah Wang Qi mengorbankan dirinya sendiri. Jika dia menelan dan memurnikan api esensi, itu mungkin berguna untuk budidayanya sendiri. Hal ini menyebabkan Xiaoyan merasa agak enggan di dalam hatinya. Sambil mendesah pelan di dalam hatinya, Xiaoyan membalik tangannya dan botol giok besar lainnya muncul di telapak tangan Xiaoyan. Tanpa ragu-ragu, dia mengepalkan tinjunya dengan kuat dan botol giok itu pecah. Lusinan pil obat juga muncul di telapak tangan Xiaoyan. Dia menelannya dalam satu tegukan seolah sedang makan kacang. Doki yang agung langsung mengalir turun dari tenggorokan Xiaoyan seperti banjir. Xiaoyan juga merasa tenggorokannya tiba-tiba tercekat, menyebabkan tenggorokannya tampak membengkak saat ini. Ketika perasaan itu hilang, pusaran dalam tubuh Xiaoyan sudah dipenuhi dengan doki yang agung. Doki yang sedikit pulih juga menyebabkan Xiaoyan memiliki lebih banyak kepercayaan di dalam hatinya. Sebuah pemikiran melintas di benaknya dan domain api langsung dilepaskan. Hanya dalam domain ini, berbagai kemampuan Xiaoyan akan diperkuat. Di depan pusaran yang menakutkan ini, Xiaoyan tidak berani gegabah. Jika dia tidak sengaja terseret ke dalamnya, akan sulit baginya untuk melarikan diri. Sebuah pemikiran melintas di hati Xiaoyan saat dia melepaskan wilayah kekuasaannya. Api surgawi yang cemerlang muncul entah dari mana. Ia dengan cepat berubah menjadi naga api yang panjangnya ribuan kaki. Setiap napas yang diambil mengandung aura yang sangat panas, menyebabkan ruang kosong terdistorsi sebelum pecah dengan keras. Itu berubah menjadi ruang kosong tak berujung yang lebih gelap dan lebih dalam. Hati Xiaoyan bergetar. Naga api muncul dan mengeluarkan raungan naga yang bergema di langit. Segera, tubuh besarnya bergerak dengan keras. Itu membawa tekanan alami yang sangat menakutkan saat ia menuju pusaran energi. Lebih tepatnya, itu menargetkan api binatang yang berjuang keras di tengah pusaran. Sebelum pusaran energi yang menakutkan ini, meskipun ia memiliki kekuatan yang luar biasa, setelah dibombardir oleh ledakan diri dari Kaisar setengah belah diri, ia masih tidak mampu melawan pusaran ini. Pada saat ini, kumpulan api binatang ini telah menjadi sebuah panah di akhir penerbangannya. Jika ia tidak dapat melarikan diri dari pusaran tersebut, nasib akhirnya adalah ditelan oleh pusaran tersebut dan berubah menjadi ketiadaan. Di bawah kekuatan isap yang menakutkan, segala sesuatu di dunia ini mengalami kesulitan untuk melepaskan diri dari kekuatan penghancurnya yang menakutkan. Api binatang buas, yang sebelumnya masih dipenuhi dengan aura yang mengesankan, mengalami kesulitan untuk menahannya saat ini. Keduanya awalnya hanya berjarak beberapa ribu kaki. Saat ini, mereka menjadi semakin dekat. Kemungkinan besar ia akan tertelan oleh pusaran dalam waktu singkat. Raungan panjang terdengar di langit. Naga api raksasa itu membawa aura yang menutupi langit dan langsung menyerang pusaran itu. Sebelum mencapainya, naga api itu membuka mulutnya yang besar. Api surgawi dengan cepat diaglomerasi di mulutnya, berubah menjadi bola api yang sangat besar. Itu membawa suhu tinggi saat ia menghantam dengan keras ke tengah pusaran. Pada saat yang sama, tubuh besar naga api tiba-tiba berbalik dan langsung melintasi kehampaan. Cakar naganya yang besar menyambar Beast Fire yang sedang berjuang. Saat naga api mendekat, tidak ada yang tahu apakah itu karena ketakutan alami api binatang itu terhadap api surgawi, atau karena ia merasakan harapan untuk bertahan hidup.
Namun secara otomatis ia menyusut bersama. Ia menarik suhu tinggi yang menakutkan dan menunggu kedatangan cakar naga api. Pada saat yang sama, ketika cakar naga api menangkap api binatang itu, di tengah pusaran energi, bola api yang dipenuhi aura liar dan ganas meledak pada saat yang bersamaan. Riak energi yang menakutkan langsung menyebar dari pusat pusaran. Selain energi alami yang telah ditelannya, serangan eksplosif ini bahkan lebih kuat daripada penghancuran diri inkarnasi. Ruang kosong dalam radius puluhan ribu mil langsung runtuh saat ini. Dalam sekejap, segala sesuatu dalam radius puluhan ribu mil berubah menjadi gurun. Semua kehidupan langsung lenyap di bawah badai energi yang menakutkan. Setelah serangan ini, dunia menjadi sunyi. Semuanya telah berubah menjadi ketiadaan. Ketika Xiaoyan melihat ini, dia tidak bisa menahan nafas lega. Pertarungan ini bisa dianggap telah berakhir pada saat ini. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa serangan habis-habisan dari Kaisar setengah belah diri bintang 8 akan benar-benar menciptakan hasil yang menakutkan. Bahkan Xiaoyan merasa sedikit tidak berdaya. Satu-satunya hal yang tidak dia duga adalah pusaran energi ini akan dihancurkan dengan mudah. Itu hanyalah ledakan api surgawi. Hasil seperti ini benar-benar membuat Xiaoyan merasa sedikit tidak percaya. Mungkin pemikiran di hati Xiaoyan telah terkonfirmasi, atau mungkin memang seharusnya demikian. Keheningan di dunia ini tidak berlangsung lama. Ketika api binatang itu akhirnya mendarat di tangan Xiaoyan dan Xiaoyan hendak mundur, badai sekali lagi muncul di dunia ini. Satu demi satu, pusaran energi yang bahkan lebih menakutkan dari sebelumnya tiba-tiba muncul di ruang kosong ini. Xiaoyan sudah sepenuhnya terkepung di dalam mereka. Dia tidak bisa maju atau mundur. Ketika dia melihat kemunculan tiba-tiba puluhan pusaran energi yang lebih menakutkan, ekspresi Xiaoyan langsung berubah drastis. Bahkan pusaran energi dari sebelumnya kemungkinan besar tidak dapat dibandingkan dengan salah satu pusaran energi ini. Apalagi pusaran energi dari sebelumnya. Bahkan ekspresi Xiaoyan sangat serius. Sekarang dia berada jauh di dalam lusinan pusaran energi ini. Bahkan lebih sulit lagi bagi Xiaoyan untuk menghadapinya. Jika dia kurang beruntung, dia mungkin benar-benar akan kehilangan nyawanya di sini hari ini. Meskipun hatinya sangat sedih dan dia berharap bisa kembali ke masa ketika dia melemparkan api binatang itu dan melarikan diri, tidak ada obat untuk penyesalan dalam hal ini. Dunia, pada saat ini, dia berada dalam situasi berbahaya dan tidak dapat maju atau mundur. Tidak ada cara lain. Hidup dan mati hanya ada di tangan Xiaoyan. Sementara Xiaoyan berada dalam dilema. Lusinan pusaran energi yang sangat menakutkan tidak memberikan waktu sedikit pun kepada Xiaoyan. Setelah kekuatan hisap yang menakutkan dilepaskan, sosok Xiaoyan yang berdiri di ruang kosong mulai bergoyang. Bahkan dengan ketabahan mental Xiaoyan, dia masih merasa tidak berdaya dalam situasi ini. Situasi di depan matanya juga menyebabkan Xiaoyan segera terbangun. Memang benar dia berada dalam dilema. Tetapi jika dia mundur, tidak ada cara untuk mundur. Satu-satunya cara adalah untuk maju. Mungkin dia masih punya kesempatan. Kalau tidak, dia hanya bisa menunggu kematian. Mengingat karakter Xiaoyan, dia jelas bukan tipe orang yang akan menunggu kematian. Oleh karena itu, saat ini, hanya ada satu jalan di depan Xiaoyan. Itu untuk menyerang. Raih peluang kecil untuk bertahan hidup dan melarikan diri. Bab ke-143. CK, anak kecil. Aku yang tua ini baru tidur sebentar. Bagaimana kamu bisa membuat kekacauan sebesar ini? Kamu benar-benar pembuat onar. CK. Tiba-tiba, suara guyu terdengar pelan di hati Xiaoyan. Xiaoyan mengerutkan bibirnya dan mengabaikannya. Dia tidak berpikir bahwa Guyu tidak akan menyadari pertarungan besarnya hari ini. Guyu tersenyum. Dia terlalu malas untuk menjelaskan rekan. Kamu harus tahu bahwa kamu telah membuat kekacauan yang cukup besar kali ini. Ekspresi Xiaoyan menjadi suram sebelum suara Guyu terdengar. Xiaoyan tidak meragukan kata-kata Guyu. Namun, bagi orang biasa, itu mungkin merupakan kekuatan penghancur yang nyata. Namun bagimu, ini mungkin sebuah kesempatan. Ekspresi Xiaoyan baru saja menjadi serius ketika kata-kata Guyu berikut ini menyebabkan mata Xiaoyan menjadi cerah. Matanya juga melihat pusaran energi terdekat sesama untuk istirahat melalui. Kamu bisa melupakan tentang menerobos. Pembentukan pusaran air spasial agak istimewa. Kamu sangat beruntung bisa memicu pusaran air spasial kali ini. Namun, agak tidak realistis jika kamu ingin menerobos. Alasan mengapa saya mengatakan bahwa ini mungkin menjadi peluang bagi Anda adalah karena kekuatan destruktif sebenarnya dari pusaran air spasial terletak pada kerusakan yang ditimbulkannya pada tubuh fisik. Ia memiliki kekuatan sobek yang mengerikan. Mulutnya mampu terus-menerus mencabik-cabik segalanya hingga menjadi ketiadaan. Dengan kekuatan fisik Anda saat ini,
Anda dapat memasuki salah satunya. Jika kamu tidak dapat melarikan diri dengan cepat, orang itu hanya akan terkoyak. Wajah Xiaoyan berkedut hebat saat mendengar ini. Bahkan dengan kekuatan fisiknya, dia tidak dapat tetap berada di pusaran air bahkan untuk sesaat. Bagaimana ini bisa menjadi kesempatan baginya? Guyu tertawa terbahak-bahak. Dia tersenyum pada Xiaoyan dan berkata, "Jangan meremehkan pusaran air spasial. Jangan terkecoh dengan fakta bahwa ada lusinan pusaran air spasial. Faktanya, semuanya saling berhubungan, seperti lubang cacing spasial. Hanya saja orang-orang ini tidak tertib. Anda tidak mungkin mengetahui dari pusaran air mana Anda akan keluar setelah melewati pusaran air. Oleh karena itu, semuanya setara dengan pusaran air. Selama Anda cukup cepat, Anda akan dapat bergerak bebas di antara keduanya. Akibatnya, kekuatannya akan terus-menerus membombardir tubuh Anda, dan Anda akan dapat meminjam kekuatan tersebut untuk meningkatkan tubuh fisik Anda ke tingkat yang lebih mengerikan." Kata-kata Guyu baru saja terdengar ketika Xiaoyan tanpa sadar menjilat bibirnya dengan lidahnya. Jika itu benar-benar seperti yang dikatakan Guyu, pusaran air spasial ini bukan lagi benda menakutkan yang dapat melahap seseorang. Sebaliknya, itu adalah pil obat yang dapat meningkatkan kekuatan seseorang. Xiaoyan tidak lagi ragu-ragu saat memikirkan hal ini. Ada tempat latihan langka di depannya. Tentu saja, dia harus memanfaatkan kesempatan ini. Sebelum Guyu selesai berbicara, tubuh Xiaoyan sudah berkedip. Garis keturunan naga Phoenix di dalam tubuhnya diaktifkan pada saat yang bersamaan. Lapisan sisik naga ungu emas padat langsung melilit tubuh Xiaoyan. Sebuah cahaya melintas di bawah kakinya saat dia menggunakan langkah kepunahan langit. Detik berikutnya, tubuh Xiaoyan muncul di depan pusaran air spasial di dekatnya. Meskipun Xiaoyan memiliki ekspektasi yang tinggi terhadap pusaran air spasial ini setelah penjelasan Guyu, tanpa sadar Xiaoyan masih merasakan kulit kepalanya mati rasa sebelum dia benar-benar memasukinya. Jika terjadi kecelakaan, dia tidak akan bisa keluar setelah memasukinya. Xiaoyan menghela nafas lega. Dia dengan paksa menenangkan dirinya dan menekan jantungnya yang berdetak kencang. Tubuhnya melintas dan langsung masuk ke pusaran air spasial. Pada saat yang sama, pengingat terakhir Guyu akhirnya dikirim ke telinga Xiaoyan. "Anak kecil, mengapa kamu begitu cemas? Tekanan spasial dalam pusaran air spasial ini puluhan kali lebih besar daripada dunia luar. Kamu harus menahan tekanan setelahnya. Masuk, kalau tidak, akan sia-sia bahkan jika kamu ingin pergi." Xiaoyan, yang menyerbu ke dalam pusaran air spasial, tiba-tiba ditekan oleh tekanan alami yang sangat menakutkan setelah kata-kata Guyu terdengar. Sebelum dia bisa menstabilkan tubuhnya, dia langsung terjatuh ke tanah oleh tekanan alam yang sangat menakutkan. Xiaoyan menemukan bahwa tanah di bawahnya bukanlah tanah ketika dia jatuh ke tanah. Sebaliknya, itu adalah tekanan alami yang sangat menakutkan. Kedua kekuatan ini saling menekan, menyebabkan tekanan yang harus ditanggung Xiaoyan berlipat ganda. Hanya dalam sekejap, bahkan dengan kekuatan fisik Xiaoyan, dia masih bisa merasakan otot-otot di sekujur tubuhnya menunjukkan tanda-tanda pecah. Terlebih lagi, karena kepusaran air spasial, hampir mustahil bagi Xiaoyan untuk menggerakkan tubuhnya. Pada saat ini, Xiaoyan merasa seolah-olah dia telah jatuh ke dalam jurang laut. Bahkan bernapas pun tampak seperti harapan yang berlebihan. Pada saat ini, Xiaoyan akhirnya menyaksikan betapa menakutkannya pusaran air spasial ini. Tekanan ekstrim menyebabkan ruang membengkak lebih mengerikan, menyebabkan otot-otot di sekujur tubuhnya terasa seolah-olah akan meledak. Semakin lama Xiaoyan tinggal di ruang ini, semakin jelas dia merasakan tubuhnya perlahan membengkak. Dari luar, tubuh Xiaoyan sudah membesar lebih dari 2 kali lipat. Dia tampak seperti orang gemuk yang kembung. Namun, hanya Xiaoyan yang menyadari betapa menakutkannya tekanan di dalam tubuhnya. "Hihi, bocah bau, kamu dengan ceroboh menyerang tanpa mendengarkan apa yang aku katakan. Sekarang, kamu harusnya tahu betapa menakutkannya benda ini adalah." Guyu sama sekali tidak khawatir dengan kondisi Xiaoyan. Dia jelas menyadari betapa menakutkannya tubuh fisik Xiaoyan. Namun, ini masih jauh dari batas Xiaoyan. Oleh karena itu, dia tampak sedikit main-main saat berbicara. Xiaoyan tersenyum canggung di dalam hatinya setelah mendengar kata-kata Guyu. Hatinya yang awalnya gugup menjadi rileks dengan tenang. Sejak Guyu berbicara, dia tentu punya cara untuk menyelamatkannya. Kondisinya saat ini kemungkinan besar sesuai dengan ekspektasi Guyu. Hanya saja Xiaoyan telah menabraknya. "Hihi, baiklah. Sudah cukup kamu bertahan begitu lama. Masih banyak pusaran air spasial di belakang. Jangan menyerah. Sekarang, lepaskan semua kekuatan fisikmu. Pertama, hilangkan tekanan di sekitar tubuh Anda. Selanjutnya, saatnya melihat performa Anda. Ingat,
Kamu harus menggunakan kecepatan tercepatmu untuk langsung melewati pusaran air spasial ini. Saat itu, pasti akan memicu badai spasial. Selama Anda dapat bertahan dalam sekejap, kekuatan di dalam diri Anda akan bermanfaat tanpa henti untuk menguatkan tubuh fisik Anda. Namun, Anda jelas menyadari betapa menakutkannya beberapa wajah ini. Jika Anda ingin bertahan lama, kekuatan yang dikeluarkan oleh badai spasial jelas bukan sesuatu yang bisa Anda tanggung. Sekejap saja sudah menjadi batasmu. Xiaoyan mengakui dalam hatinya setelah kata-kata Guyu terdengar. Dia sadar bahwa peringatan Guyu tidaklah kosong. Makanya, dia tidak berani gegabah. Sebuah pemikiran melintas di benak Xiaoyan dan badan kaca kingkung langsung diaktifkan. Tubuh Xiaoyan yang awalnya bengkak sekali lagi membengkak. Tekanan yang disalurkan dari dalam tubuhnya juga mereda pada saat ini. Xiaoyan akhirnya bisa menghela nafas lega. Dengan armor kuno naga Phoenix dan badan kaca kingkung, sebagian besar tekanan menakutkan di sekitar Xiaoyan telah dihilangkan. Tubuh besarnya tiba-tiba bergetar saat tangan kanan Xiaoyan tiba-tiba mengepal. Keruntuhan kelas 8 langsung dilepaskan saat dia dengan keras melemparkan pukulan ke ruang kosong di depannya. Bang! Suara ledakan spasial tiba-tiba terdengar. Riak spasial yang tak terlihat menyebar pada saat yang bersamaan. Tekanan di sekitar Xiaoyan sepenuhnya dihilangkan oleh pukulan ini. Mata Xiaoyan yang cerah keemasan langsung berkilauan setelah tekanannya dihilangkan. Angin di bawah kakinya bergejolak dan tubuh besarnya tiba-tiba berubah menjadi pilar cahaya yang melesat menuju wilayah terdalam alam. Kemarahan ilahi musim semi kuning langsung terpancar. Riak spasial tak kasat mata lainnya menyebar. Tekanan di depan Xiaoyan segera berkurang. Kecepatan Xiaoyan sekali lagi melonjak. Dia langsung menerobos pengekangan tekanan dalam pusaran air spasial dan langsung muncul di kedalaman pusaran air spasial. Bang! Tubuh Xiaoyan baru saja lewat ketika ruang di sekitarnya tiba-tiba mengeluarkan suara ledakan. Seluruh pusaran air spasial tiba-tiba bergetar pada saat ini. Kekuatan hisap yang menakutkan dari dunia luar juga tiba-tiba berhenti pada saat ini. Segera setelah itu, serangkaian ledakan menyebar seperti petasan dan mengejar Xiaoyan. Pada saat yang sama, sambaran petir perak tebal muncul dari kekosongan tempat ledakan terjadi. Segera setelah itu, mereka bergabung dan berkumpul bersama, berubah menjadi binatang petir raksasa dengan kilatan petir di sekujur tubuhnya di dalam pusaran air spasial. Ekspresi Xiaoyan tanpa sadar berubah ketika dia melihat ini. Dia tidak menyangka bahwa turbulensi spasial ini akan benar-benar memancing seekor binatang ajaib. Terlebih lagi, hati Xiaoyan menjadi sangat serius ketika dia menyelidiki auranya. Kekuatan binatang petir yang sangat besar ini sangat dalam. Dia tidak dapat mendeteksi sumber kekuatannya. Kekuatan menakutkan seperti itu kemungkinan besar setidaknya ada di kelas Dodi. Dodi, level ini masih terlalu jauh untuk Xiaoyan saat ini. Namun, kekuatan binatang petir raksasa di depannya ini telah mencapai tingkat yang luar biasa. Kemungkinan besar Xiaoyan bahkan tidak akan mampu menahan serangan acak darinya. Hati Xiaoyan langsung menjadi sangat berat ketika dia memikirkan hal ini. Batu besar yang perlahan-lahan jatuh dari hatinya beberapa saat yang lalu kini bagaikan palu besar yang menghantam hati Xiaoyan dengan keras. Hihi, tidak disangka pusaran air spasial sekecil itu ternyata mampu menggumpalkan binatang petir hampa. Hihi, lumayan. Secara kebetulan, itu hanyalah sosok ilusi. Selama kamu cukup cepat, tidak akan terjadi apa-apa padamu. Suara tawa Guyu terdengar entah dari mana sementara hati Xiaoyan terasa berat. Hal ini menyebabkan ekspresi Xiaoyan menjadi sedikit terkejut. Dia mengerutkan kening dan bertanya pada Guyu di dalam hatinya. Elder Gu, apa itu Void Lightning Beast? Tulang tua. Void Lightning Beast macam apa ini? Bukankah itu bagian utamanya? Bab ke-144. Tubuh sebenarnya. Jika tubuh sebenarnya ada di sini, lupakan membiarkannya mengambil inisiatif menyerang. Sisanya saja sudah cukup untuk melukaimu hingga di ambang kematian. Pada saat ini, anak kecil ini, yang tampaknya cukup kuat, hanyalah sosok ilusi. Guyu tertawa pelan setelah mendengar pertanyaan dalam kata-kata Xiaoyan. Sudut mulutnya terangkat menjadi senyuman tipis saat dia perlahan berbicara. Xiaoyan sekali lagi merasakan keterkejutan dalam hatinya setelah mendengar kebenarannya kekuatan Void Lightning Beast ini. Dodi Elite benar-benar sangat kuat. Dia, Xiaoyan, mampu bersaing dengan Bandi. Tapi dia tidak berbeda dengan seekor semut di depan Dodi Elite sejati memang layak untuk kata di. Guyu tertawa pelan setelah melihat keterkejutan di wajah Xiaoyan. Dia sepertinya sengaja menyerang Xiaoyan saat dia sekali lagi membuka mulutnya untuk berbicara. Lagi pula, orang ini hanyalah Void Lightning Beast muda. Void Lightning Beast dewasa sejati adalah raja kehampaan. Tentu saja kita harus mengesampingkan suku naga untuk ini.
Bagaimanapun juga, suku binatang petir hanya memiliki kekuatan dari petir ilahi kekosongan dibandingkan dengan suku naga yang berspesialisasi dalam penggunaan kekuatan spasial. Mereka seperti anak-anak yang bermain lumpur. Keterkejutan di wajah Xiaoyan telah berubah menjadi ekspresi terkejut saat mendengar ini. Void Lightning Beast kelas Dodi hanyalah seorang anak kecil. Kalau begitu, seberapa menakutkan kekuatan sebenarnya dari suku Void Lightning Beast? Namun, keterkejutan di hati Xiaoyan melonjak setelah dia mendengar kata-kata Guyu berikut ini. Xiaoyan tidak berani memikirkan terlalu banyak tentang kekuatan suku Void Lightning Beast. Namun, dari kata-kata Guyu, kekuatan suku naga bahkan lebih besar. Xiaoyan menghela nafas tak berdaya di dalam hatinya sejenak. Suku naga ini benar-benar kesayangan surga. Mereka tidak hanya memiliki tubuh fisik yang membuat iri semua orang, tetapi kekuatan mereka juga telah memasuki faksi teratas di benua itu. Memikirkannya saja sudah membuat seseorang merasa cemburu. Sementara Xiaoyan merasa cemburu karena dua suku besar ini. Sosok ilusi dari binatang petir hampa yang berdiri 1000 kaki di depan Xiaoyan tidak memberikannya sedikit pun lebih banyak waktu. Kedua kaki depannya yang tebal tiba-tiba bergetar dan riak spasial yang tak terlihat menyebar. Meskipun Void Lightning Beast ini hanyalah sosok ilusi, ia masih memiliki jejak aura elit Dodi. Bahkan Xiaoyan akan kesulitan menghadapinya jika ia mengeluarkan seluruh kekuatannya. Menambahkan ini kepusaran spasial, kemungkinan Xiaoyan akan mati di tempat ini jika dia ceroboh. Sementara riak spasial menyebar, ruang di depan Void Lightning Beast juga mengikuti penyebaran riak tersebut. Tirai cahaya putih keperakan perlahan muncul di depannya. Saat tirai cahaya muncul, Void Lightning Beast juga bertabrakan dengannya. Sepertinya ia ingin menghancurkan tirai cahaya dengan paksa. Namun, ekspresi Xiaoyan yang berada di kejauhan tiba-tiba berubah drastis di saat berikutnya. Dia langsung menggunakan langkah kepunahan langit dan tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi sinar cahaya yang melesat ke depan. Bang! Mengikuti suara daging yang bertabrakan, kecepatan maju Xiaoyan sekali lagi meningkat. Bahkan cahaya keemasan di tubuh Xiaoyan setelah dia menggunakan badan kaca kingkung tersembunyi di bawah kecepatan yang menakutkan ini. Namun, Xiaoyan tidak dapat merasakan kegembiraan sedikit pun saat ini. Ini karena semua ini hanyalah akibat menerima hantaman keras dari binatang petir kekosongan. Saat binatang petir kekosongan bertabrakan dengan tirai cahaya, binatang petir kekosongan telah dengan keras menabrak Xiaoyan dari belakang. Di bawah kecepatan yang begitu menakutkan, Xiaoyan secara alami tidak bisa mengelak. Mampu mengandalkan tubuh fisiknya yang kuat untuk memblokir serangan ini dengan paksa sudah dianggap cukup baik. Xiaoyan mengakui bahwa meskipun dia adalah seorang setengah kaisar bintang 9, sepertinya mustahil baginya untuk menghindarinya. Dari sini, bisa dilihat betapa menakutkannya kecepatan Void Lightning Beast. Adapun layar cahayanya, itu bukanlah layar cahaya biasa. Itu adalah layar air spasial yang dipadatkan dari energi spasial yang sangat murni. Kemanapun pikirannya mencapai, dia akan dapat mencapainya dalam sekejap. Kekuatan tirai air spasial ini bisa dikatakan sudah melampaui level kata kecepatan. Lagi pula, tidak peduli seberapa cepat kecepatan seseorang, itu tidak bisa dibandingkan dengan pikirannya. Untungnya, meskipun serangan Void Lightning Beast cukup kuat, itu hanyalah ilusi. Kekuatan sombong yang cukup untuk membunuh secara langsung setengah kaisar bintang 1 masih dikurangi lebih dari setengahnya oleh armor kuno naga Phoenix dan badan kaca kingkung milik Xiaoyan. Meski masih ada sisa tenaga, Xiaoyan nyaris tidak mampu menahannya. Tubuh Xiaoyan yang terlempar dengan paksa terhenti di udara. Sebelum dia bisa berbalik, serangan lain dari binatang petir kekosongan telah tiba di depannya. Bang! Pukulan berat lainnya. Sebelum Xiaoyan bisa menstabilkan tubuhnya, dia sekali lagi dikirim terbang. Di hadapan petir kekosongan kecepatan monster yang menakutkan, Xiaoyan bahkan tidak memiliki kesempatan untuk bereaksi. Xiaoyan pasti akan kalah dalam pertempuran ini. Bang! Serangan ganas ini. Wajah aslinya yang agak kemerahan telah berubah pucat pasi. Hampir setengah tulang di tubuhnya telah dihancurkan secara paksa oleh Void Lightning Beast. Sepertinya akan sangat sulit baginya untuk pulih. Sial. Binatang buas ini tidak ada habisnya. Jika ini terus berlanjut, aku khawatir aku akan dihantam paksa sampai mati oleh binatang ini. Sebelum aku bisa keluar dari pusaran air spasial ini. Kemarahan di hati Xiaoyan akhirnya bangkit sekali lagi setelah terus-menerus dibombardir oleh binatang petir hampa. Dia mengutuk dalam hatinya. Setelah itu, dia tidak tahan lagi dan mengeluarkan teriakan marah dari mulutnya. Tubuhnya yang baru saja dikirim terbang langsung terhenti. Pada saat yang sama, garis keturunan Dodi dan garis keturunan naga Phoenix di dalam tubuhnya langsung diaktifkan.
Tato klan yang memancarkan kilau ungu keemasan langsung muncul di antara alis Xiaoyan. Setelah ini, aura Xiaoyan juga melonjak dengan cepat. Aura di sekujur tubuhnya seperti sebilah pisau tajam yang membubung ke langit. Auranya seperti pelangi saat melonjak ke 9 langit. Hanya dalam sekejap, kekuatan Xiaoyan telah melonjak dari kaisar setengah bela diri bintang 3 tingkat menengah menjadi kaisar setengah bela diri bintang 5 awal. Auranya berkali-kali lipat lebih kuat dari sebelumnya. Hah! Kekuatan yang meletus di dalam tubuh Xiaoyan menyebabkan dia tanpa sadar mengeluarkan raungan panjang yang membumbung ke langit. Jeritan tajam itu sebenarnya berisi raungan naga yang tercampur di dalamnya. Di sana juga merupakan seruan burung phoenix samar yang menggemakannya, menyebabkan seruan tajam yang membumbung ke langit ini tidak kalah dengan beberapa keterampilan Doklastian. Dunia berguncang ketika seruan tajam itu dipancarkan. Jauh di dalam kehampaan yang tak berujung, tampaknya ada sesuatu yang telah dikhawatirkan. Sepasang mata berwarna putih yang berkedip-kedip dengan jumlah petir yang tak ada habisnya perlahan terbuka di kedalaman kehampaan. Sebuah pemandangan perlahan muncul di dalam mata itu. Salah satunya adalah binatang raksasa yang berkelap-kelip dengan kilat di sekujur tubuhnya, yang lainnya adalah orang yang seluruh tubuhnya ditutupi sisik naga. Kedua lengannya adalah lengan naga. Suku naga ya, kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Setelah 100 tahun berlalu, suku Saint binatang petirku pasti akan menjadi penguasa dunia binatang ajaib. Pada saat itu, kalian semua akan menjadi tahanan suku Lightning Beast Saint saya. Sedangkan untuk saat ini, kalian semua hanyalah badut pelompat. Mata perak cerah itu perlahan tertutup setelah kata-kata itu terdengar. Kekosongan tak berujung sekali lagi kembali menjadi sunyi. Di dalam pusaran air spasial, raungan panjang Xiaoyan mengguncang langit. Aura kaisar setengah bela diri bintang 5 dengan cepat tersapu. Ketika binatang petir hampa itu bersentuhan dengan aura Xiaoyan, aura di sekujur tubuhnya tiba-tiba menjadi lesu. Tubuhnya, yang masih belum bergerak, berhenti di tempat. Tubuhnya yang sangat besar mulai sedikit bergetar. Pada saat ini, sebenarnya ada ekspresi ketakutan yang mengalir di mata Void Lightning Beast. Sumber dari ekspresi ketakutan ini adalah Xiaoyan, yang saat ini berada di depannya. Lebih tepatnya, itu adalah garis keturunan naga Phoenix di dalam tubuhnya. Xiaoyan tidak menyadarinya. Namun, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengungkapkan ekspresi mencurigakan ketika binatang itu berhenti bergerak. Pada akhirnya, setelah ragu-ragu sejenak, Xiaoyan masih mengerutkan kening. Dia bisa merasakan tekanan mengerikan menyerang tubuhnya sekali lagi. Dia tiba-tiba mendengus dingin. Aura kaisar setengah bela diri bintang 5 bergetar. Tubuhnya juga tiba-tiba menjadi rileks. Setelah itu, cahaya berkedip di bawah kakinya. Tubuhnya juga berubah menjadi seberkas cahaya dan menyerbu menuju ujung pusaran air spasial. Bersambung ke bab selanjutnya.